Mengapa judi online dibiarkan, tidak diberantas sejak ketika kasus Sambo itu muncul? Karena ini digunakan dan disinyalir dana-dana yang begitu besar itu masuk di dalam operasi-operasi politik. Pilkada serentak seluruh Indonesia sudah selesai kemarin. Ya, kita dukunglah yang menang. Termasuk kita harus mendukung Pak Prabowo memimpin bangsa ini ke depan. Nah, ini tak kira Pilkada Jakarta kemarin itu hampir dipastikan kemenangan di tangan Mas Pram dan Bang Dul Rano Karno. Ya, soalnya ada gap selisih, jarak suara yang nggak terlalu tinggi lah, yang ya, tapi secara quick count ya cukup tinggi itu di berbagai quick count atau hitung cepat itu. Rupanya ada yang mencatat bila perolehan suara Mas Pram dan Bang Dul itu gak nembus 50% plus 1. Nah, artinya apa? Lembaga survei yang merilis hasil kandidat dari PDIP itu unggul, nggak ada yang 51%. Nah, begitu data terus-menerus masuk ke lembaga survei, mepet banget itu. 50% plus 1. Nah, Om Begawan nyuplek quick count di 5 lembaga survei yang merilis angka 50% lebih. Ada 3 itu. Yang 2 menunjukkan angka 49, sekian persen, hampir 50%. Padahal bila kandidat lebih dari 2 calon, maka pemenang harus 50% plus 1. Nah, posisi ini riskan digeser, diudak-udik, direkayasa. Apa sih Indonesia yang tidak bisa direkayasa, apalagi dalam konteks periode tahun ini yang begitu acak-acakan demokrasi di Indonesia ini. Apapun bisa dibulak-balik, apapun bisa direkayasa. Lantas apa yang mendasari peta ini bisa berubah dan bergerak? Ubah rakyat sidik-sidik itu. Ya, penting nggak nyampe 50% biaya caranya, ya pasti begitu. Nek nggak sampai 50% pilkada DKI jadi 2 putaran. Kemenangan Mas Pram sama Bang Dul ya bisa dihancurkan. Ya, mendasari proses pemilu sama pilpres kemarin tuh apa sih yang nggak bisa dikondisikan di negara ini? Lawang batas usia capres cawapres yang jelas-jelas tercatat di undang-undang saja bisa diubah putusan MK soal itu. Ya, membuktikan semua mesti nurut kekuasaan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, itu dikatakan orang baik katanya. Baik bagi mereka. Gitu. Ya, saya tidak membenci personalnya, tapi saya sangat kecewa dengan kebijakannya, dengan nafsu-nafsunya yang ingin menguasai semuanya. Nah, suara-suara ahli hukum, suara para guru besar, suara budayawan, suara tokoh masyarakat yang menyoroti putusan MK itu diabaikan begitu saja. Mungkin Gusti Allah enak ngeleke ora digagas. Ini bukan persoalan usia loh, tidak sekedar angka. Yang diributkan bukan tentang membatasi hak seseorang. Ini tentang etis, adab, etika, norma, dan sebagainya. Nilai yang sebenarnya memandu lurusnya kehidupan kita. Lawang sekelas urusan adab saja bisa diterabas, dicuekin. Gimana soal selisih hitung hasil pilkada? Wah, bisa runyam nih. Om Begawan bukan pesimis, tetapi PDIP harus mengawal, jangan sampai ada permainan rekayasa yang bisa menghancurkan kemenangan Mas Pram dan Bang Dul. Dan Om Begawan nggak ngelokro atau menyerang, enggak. Belas bukan terkait itu semua. Nah, si mantan itu nek nafsu dari sebulat-bulat. Apalagi berkaitan sama ego dirinya, diterabas kabeh. Ya, Pak Jokowi itu nggak mempedulikan tentang martabat kelihatannya. Menurut pandangan Om Begawan, saya tidak menghina, tidak. Tapi ini kritikan betul karena fakta yang kami lihat. Secara hati nurani saya loh. Kelihatannya ya wis cetok. Nah, martabat etika berdasarkan digagas. Kabeh bakal diatur entah piye carane. Kudu 2 putaran. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan. Ini pikiranku dewe. Ya, mungkin udon saya. Nah, justru bagi warga Jakarta, ini loh pentingnya ngawal perhitungan berjenjang dari mulai TPS ke tingkat PPS
PPK, lalu tingkat kota, dan akhirnya provinsi diplenokan. Nah, tolong dipastikan semua data dipegang, utamanya buat kawasan pinggiran C1 harus sesuai dengan apa yang tercatat, tersirat, dan sampai ke pleno tingkat provinsi. Nah, di lingkungan masyarakat yang tinggalnya tidak berdekatan atau kondisi lain, atau di kawasan masyarakat marginal ya misalnya, ya contohnya di kompleks Rusunawa, Rusunami, bantaran rel, bantaran sungai, selam, area yang enggak dikawal waktu pleno di atasnya atau tingkat kelurahan, nah itu diawasi. Nah, sebelum tak sampaikan di mana mengamankan, gimana cara mengamankan suara Mas Pram sama Bang Dul. Ini tak jelas sih hasil quickcount beberapa lembaga survei ini. Nah, sekarang yang merilis kandidat nomor 3 itu yang melebihi 50% itu pertama ada SMRC yang merilis 50,3%. Lalu LSI itu 50,10% dan Carta Politika itu 50,15%. Itu semua data lapangan sudah 100% masuk. Versi kawal pemilu ini beda metodenya loh dengan lembaga-lembaga survei. Nah, perolehan Mas Pram Bang Dul itu sudah 50,07%. Penting buat Kompolnas pahami ya, lembaga survei merilis quickcount itu mengambil sampel hasil C1 atau perhitungan di TPS, tapi tidak semuanya. Tapi dicocokkan dengan tim pemenangannya dari Mas Pram dan Bang Dul sangat sesuai. Karena itu metode ilmiah. Hasil quickcount bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kalau kanal kawan pemilu itu murni entry data hasil hitungan TPS dari form C1. Yang ini yang harus dikawal. Dimasukkan lugu-luguan itu. Lah murni dijumlahkan dan perolehannya 50,07%. Raihan kandidat PDIP yang tak sampaikan tadi. Nah, dari 99,92% TPS, artinya kurang dari 0,08% TPS. Nek di Jakarta totalnya itu 14.835 TPS, nanti apal pegawai ini. Cuma kurang 12 TPS saja. Nah, dari 12 TPS tadi, maksimal jumlah suaranya yakni sekitar 7.200 suara. Apakah suara sebanyak itu bisa merubah persentase signifikan? Ya tak jawab tidak. Merubah pun desimal nggak nyampe. Angka di belakang komanya itu 00, apakah sebanyak 7.200 semua milih RK? Dan semuanya jelas nggak mungkin. Misalnya milih pasangan Kang Emil Suswono Sungguh, perubahan berapa sih? Nah, hitung-hitungan persentase buat konten lisan begini, terlalu jelimet. Butuh ada visual. Nah nanti nggak malah domumet. Intinya data kawal pemilu misal masuk 100%, tipis 50% lebih Mas Pram Bang Dul jadi 40% lebih. Nah, semoga tetap 50% lebih. Oke lah, yang belum tak sampaikan tadi itu lembaga survei mana yang mencatat suara Mas Pram sama Bang Rano yang nggak tembus 50%. Pertama ada Litbang Kompas yang menampilkan angka 49,49%. Lalu ada indikator politik merilis raihan 49,87%. Nah, dari 5 lembaga survei yang tak sebut tadi, selisihnya kan nggak banyak. Tidak ada yang mencapai 2%. Bila dicek pada kawal pemilu ya memang segitu. Sesuai dengan hasil entry C1 atau pencatatan KPPS atau petugas TPS. Nah, kedua tim sukses juga sudah pada berkomentar merespon apa yang disampaikan berbagai lembaga survei. Ya kita percayalah, 3 pasang calon pasti punya data yang sama-sama valid, masa mereka sembrono. Tinggal mana yang menyampaikan dengan jujur, tidak ada rekayasa. Nah, kalau ada yang rekayasa, merekayasa data para kandidat. Nah, menurut pendangan Begawan ini, pasti 100% TPS masuk ke tim sukses mereka masing-masing. Nah, PDIP ya pasti teliti lah. Tim suksesnya Cak Lontong ya pasti akan ngawasi dengan seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lah mendasar itu semua nampaknya agak was-was ini. Ya dari kubunya Kang Emil sama Pak Sus. Apa dasar omongannya begitu? Dari pertanyaan tim sukses mereka, Pak Ahmad Riza kemarin mengungkapkan, mereka yakin 2 putaran.
Dan yang kedua menyebut ada kecurangan nih. Ternyata yang menuduh kecurangan bukan kita yang selalu dituduh, mereka juga nuduh. Nah, kecurangan yang dimaksud sama Pak Risa itu ya ini adanya politik uang loh, nggak kebalik nih. Atau pembagian sembako sampai pencoblosan suara-suara belum digunakan. Nggak kebalik nih. Yang kemarin yang konangan di Jakarta siapa? Kok jadi kesannya ngasal begitu? Kayak ngomong sak kecekele wae. Sulit sebenarnya ini menerima argumentasi yang diajukan oleh Pak Risa Patriani. Lawang mereka itu didukung belasan partai loh. Duit mereka berlipat-lipat kali ganda. Di endorse Pak Jokowi yang uangnya juga banyak itu. Apalagi PSI itu. Loh, duitnya oke katanya. Duit dari mana saya nggak tahu. Yang penting banyak itu. Semua aparat ya bedinya sama penguasa atau pemerintah sekarang. Otomatis menyurangi mereka ya ngewel sih lah, nggak mungkin. Dan saya tahu PDIP nggak sampai untuk melakukan hal seperti itu. Apalagi Mas Pram karakternya seperti itu, Bang Dul karakter seperti itu. Sepertinya mereka nggak mau melakukan hal-hal yang di luar ketentuan. Apa kita lupa membandingkan waktu para kandidat merilis modal awal kampanye? Saya gede dewi sobo. Ya jagoan Kim Pulpus itu di awal sudah buka rekening segede 1 miliar. Mas Pram sama Dul itu sama cuma 100 juta. Dan Dharma Kun hanya 5 juta. Bagaimana mau curang? Mau menjalankan politik uang, duitnya siapa? Lalu modalnya cupet. Nah, belum lagi kalau ngutip yang disampaikan Mas Hasto. Duit judi online itu masuk dan digunakan untuk operasi-operasi politik. Oh, ini sensitif ini. Mengapa judi online dibiarkan, tidak diberantas sejak ketika kasus Sambo itu muncul? Karena ini digunakan dan disinyalir dana-dana yang begitu besar itu masuk di dalam operasi-operasi politik. Oh, ini kalau mau jujur, wah ini masuk akal sih. Soalnya bila pakai APBN wis cepet. Sekarang kan sudah November. Eneng mung turan-turan, sisa-sisa aja. Nek dari para konglo oligarki, bandar-bandar, modal mereka belum balik sejak dipakai pemilu sama Pilpres Februari. Nah, duit-duit judi online ini bisa saja ngerembes dari beras. Ini bukan tuduhan loh, itu kan cuma analisa. Jadi minyak, gula, telur, amplop, dan sapi turutel. Nah, di kasus judi online, Menkominfo, Komdigi, hingga saat ini belum ada tuh disampaikan. Semua setoran ditampung di rekening atas nama siapa kan belum. Kan aneh itu. Kepolisian nggak merilis juga. Siapa penampung duit-duit itu yang jumlahnya ratusan miliar, bahkan triliunan. Dan sejak kapan? Sehingga di banyak daerah, gerojokan duit itu mempengaruhi pilihan rakyat. Di Jakarta yang susah, karena mereka cerdas. Yang mentalnya hebat, nggak ngefek. Orang Jakarta harus pinter-pinter. Cerdas, meletek otaknya ini, meletek. Mbok gerojok berapapun pilihan tetap sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan visi misi, rekam jejak dan sebagainya. Lah milihnya dia nggak akan ngaruh dengan gerojokan sembako dan sebagainya. Nah ini secara pribadi, Bagaimana masih tantangan nih, masih tantangan. Coba deh Pak Risa bisa sebutkan buktinya nggak tentang kecurangan yang dilakukan oleh kubu Mas Pram dan Bang Rano Karno. Kok sebutkan, tunjukkanlah, orang disebutkan, tunjukkan mana buktinya. Kemarin kan sudah tak liatin video, yang nurunin sembako itu kan dari 03 apa 01. Pas-pasan tenang itu loh. Jadi berbagai sodoran tuduhan itu akan sulit terbukti. Malah nanti berupa fitnah, karena yang terbukti membongkar sembako kan bisa kita lihat. Tapi yang seperti di awal tak katakan, proses perhitungan berjenjang itu mulai dari TPS sampai dengan pleno tingkat provinsi. Genah rawan banget ini. Ini yang harus jadi perhatian besar. Semua sumber daya tim Mas Pram dan Bang Dul diarahkan ke sana untuk mengawal setiap lembar C1 jangan sampai lepas. Saya dulu juga penyelenggara pemilu, jadi paham tentang itu. Lalu sekarang pendukungnya Mas Pram sebaiknya di mana? Ya jagain dan kawal proses perhitungan suara. Dari setiap lembar C1-nya. Datanglah berombongan waktu ada pleno. Neng-eleng, jangan buat kegaduhan, ojo ribut, dan tahan emosi, nanti malah kena sanksi.
Yang bicara biar utusan resmi tim sukses saja. Kalau nggak boleh ribut, tahan diri. Ya, ngapain datang? Nggak usah datang kalau mau bikin ribut. Ya buat syawar aja lah, ngedun ke mental mereka bisa. Utamanya yang mau tak hitungan itu. Dan ingat, semua rapat pleno itu sifatnya terbuka. Tidak perlu memaksa masuk. Nek di dalam wis kebak uang, uyel-uyelan, cukup ikut ada di sekitar lokasi aja. Tetapi harus datang, mengawal. Nah, kedatangan para pendukung juga berpengaruh loh secara psikis pada tim resmi Mas Pram dan Bang Dul. Semakin semangat, semakin berani. Semangatnya jadi tambah gede. Keberaniannya bisa berlipat-lipat, kendelit, dadi metu. Kaya nggawa gaman pusaka, piandel kalau bahasa Jawanya. Lah ini penting ini. Bukan tentang menang-menangan. Pilkada itu ngamanin suara rakyat, suara pemilih. Kalah menang biasa dalam hidup. Hanya njagani suara pemilih dirampok sama orang lain. Ngerti nggih? Bisa didengar Pak. Bagi warga DKI, sukseslah akan mendapatkan pemimpin yang cukup amanah. Mas Pram dan Bang Dul Ranotano. Salam Begawan, salam mengobrol. Dadah.